Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas satu kejadian yang cukup ramai ya, soal kurir cash on delivery atau COD di Pamekasan, Jawa Timur. Sumber utama kita ini dari laporan video berita Metro TV. Kita coba kupas tuntas apa sih yang sebenarnya terjadi di sana ya. Jadi ada insiden penganiayaan gitu, korbannya kurir, namanya Irwan, pelakunya seorang pelanggan, inisialnya ZA. Pemicunya klasik sih, soal paket COD yang katanya nggak sesuai. Tapi penyelesaiannya ini yang jadi masalah besar. Sampai ada video rekamannya segala dan viral. Nah, tujuan kita di sini mau coba pahami kronologinya, terus konsekuensi hukum buat pelaku, dan mungkin sedikit lihat potensi gesekan di sistem COD ini. Oke, kita mulai dari awal konfliknya ya. Gimana sih ceritanya? Jadi kalau dari laporan Metro TV itu, si ZI ini terima paket COD. Udah dibuka, dia ngerasa barangnya nggak cocok. Terus dia nolak bayar. Nah, sampai sini mungkin ya bisa aja kejadian kan? Iya sih, barang nggak sesuai itu kan risiko belanja online ya. Tapi terus gimana? Nah, ini dia titik krusialnya. Si kurir, Irwan ini, udah coba jelasin. Dia bilang ada prosedur retur, pengembalian barang gitu. Tapi ya itu, si ZA ini nggak mau denger. Malah melakukan kekerasan. Ini nunjukin kadang ada miskomunikasi atau ya emang nggak paham soal prosedur COD dan retur. Wah, jadi si kurir udah coba kasih solusi baik-baik ya? Udah coba dijelasin mekanismenya gimana. Tapi ya situasinya tetap panas gitu. Dan eskalasinya parah ya. Di berita disebutin kalau Irwan ini sampai luka fisik, mulutnya berdarah katanya. Betul. Makanya korban langsung lapor polisi. Ini langkah yang tepat sih. Terus soal video itu gimana? Itu direkam pas kejadian ya? Ya, pas kejadian itu direkam. Dan katanya video ini viral duluan sebelum ada penangkapan. Ini pasti jadi sorotan banget kan kasusnya. Periksa korban sama bukti video itu, ya langsung. Nggak pakai lama. Mereka tangkap pelaku ZA di rumahnya. Cepet juga ya penanganannya. Iya, bukti videonya jelas banget sih kayaknya. Nah, ini nih bagian yang cukup bikin kaget. Ancaman hukumannya itu loh, bisa sampai 9 tahun penjara katanya. Gede banget ya hukumannya. Kayaknya serius banget ini kasusnya dianggapnya. Angka 9 tahun itu emang nunjukin kalau ini bukan kasus enteng ya. Kemungkinan besar pasalnya itu penganiayaan berat. Penganiayaan berat itu kan biasanya kalau lukanya parah atau ada unsur perencanaan. Makanya hukumannya tinggi. Oh gitu ya, pantesan. Dan polisi juga katanya masih mendalami kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Mungkin istrinya pelaku atau gimana gitu. Jadi diselidiki lebih lanjut ya? Iya, ini nunjukin keseriusan polisi nanganin kasus ini. Mungkin juga karena udah viral dan ada bukti kuat ya. Jadi nggak dianggap sekedar cekcok biasa. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa artinya semua ini buat kita, buat Anda yang dengerin? Terutama yang sering pakai COD. Iya, ini jadi gambaran nyata ya, resiko kerja kurir itu gimana. Mereka di lapangan bisa ketemu situasi macam-macam. Benar. Tapi di sisi lain, ini juga jadi pengingat keras buat kita sebagai konsumen ya. Betul? Kalau barang nggak sesuai, ya ada prosedurnya. Mekanisme retur itu kan dibuat ada tujuannya. Jangan main hakim sendiri. Jangan pakai kekerasan lah intinya. Nah, itu dia. Menyelesaikan masalah pakai kekerasan itu konsekuensinya berat. Hukumannya nggak main-main. Kayak kasus ini, sistem retur jalur hukum itu kan ada buat nengahin masalah kayak gini, biar nggak destruktif. Jadi kesimpulannya nih, sebuah situasi yang awalnya cuma soal nggak puas sama pesanan online, Bisa jadi panjang urusannya ya. Kekerasan fisik, ada video viral, polisi turun tangan, sampai ancaman penjara tahunan buat pembelinya. ngeri juga ya kalau dipikir-pikir. Iya, ini bener-bener nunjukin potensi ketegangan di pengiriman tahap akhir last mile delivery itu. Apalagi kalau sistemnya COD, rentan banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Dengan makin banyaknya kita pakai e-commerce, pakai COD dalam hidup sehari-hari, gimana ya caranya kita bisa bareng-bareng bikin transaksi ini lebih aman, lebih saling menghargai gitu? Baik buat kurirnya, maupun buat kita sebagai pelanggan. Iya, mungkin ada langkah kecil apa gitu yang bisa kita lakuin, biar proses ini lebih enak buat semua pihak. Sesuatu buat dipikirin lah ya pas nanti Anda terima paket lagi mungkin. Betul. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.